Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di pembahasan saham hari ini untuk belajar bersama tentang kondisi pasar saham yang akan dibuka pada tahun depan. Ini kita akan mengevaluasi rapor saham di 2025 untuk menilai portofolio menjelang pembukaan pasar. Sebagai sarana evaluasi yang komprehensif dan kesiapan strategis ringkasan temuan kunci per 26 Desember 2025 untuk peluang dan resiko portofolio. Snapshot pasar menjelang pembukaan 2026, inilah kondisi global dan lokal. Ringkasan indikator utama antara suku bunga, inflasi, pertumbuhan, dan sentimen pasar. Suku bunga global stabil pada 4,25 sampai 4,50%. Fed rate di rentang target kebijakan moneter stabil. Inflasi global sekitar 2,8 hingga 3,2%. Tekanan inflasi mereda di ekonomi maju. Pertumbuhan GDP global 2,4% dan proyeksi moderat untuk 2026. Resiko geopolitik tercatat. Inflasi Indonesia 2,5% terkendali di bawah target Bank Indonesia. Suku bunga Bank Indonesia 6%. Potensi penurunan rate di Q1 2026 jika inflasi terkendali. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,0 sampai 5,2% dengan target 8% ya, didukung konsumsi domestik dan investasi infrastruktur. Volatilitasnya sedang, sentimen pasar relatif stabil untuk alokasi risiko selektif, risk on sentimen moderat positif. Investor kembali ke aset berisiko secara selektif dengan implikasi utama portofolio fokus pada seleksi sektor unggulan dan lindung nilai suku bunga. Performa portofolio, kontribusi instrumen kunci, Y to date year to date-nya tahun 2025, return, volatilitas, dan kontribusi per kelas aset. Ini silahkan dibaca sendiri ya. Kelas aset saham lokal, returnnya 12,8%, volatilitas 8,5%, dan Sharpe ratio-nya 0,69 dengan kontribusi portofolio 45%. Keterangan performa solid didorong saham-saham blue chip dan sektor keuangan. Obligasi pemerintah, returnnya 6,2%, volatilitas 8,3%, dan Sharpe ratio 0,7 dengan kontribusi portofolio 28%. Keterangan kontribusi stabil dengan yield yang menarik di tenor medium term. Untuk saham global, itu returnnya 18,5%, volatilitas 16,2%, Sharpe ratio 1,14 dan kontribusi portofolio 18%. Outperformance dari pasar developed dan emerging markets terpilih. Kas dan setara kas 4,8%, volatilitas 0,2%, Sharpe rasionya 24 poin dan kontribusi portofolio 9%. Buffer likuiditas untuk peluang investasi dan manajemen resiko. Pemerataan risiko, exposure dan skenario stres. Ringkasan exposure, konsentrasi, metrik VAR, dan dampak skenario utama. Untuk market risk-nya moderat dengan beta 0,92 poin terhadap indeks pasar lokal. Volatilitas pasar, suku bunga, sentimen, dan sentimen global yang mempengaruhinya. Kredit risk-nya rendah, obligasi investment grade, counterparty minimal. Adanya downgrade rating, default emittance, dan spread widening.
Liquidity risk-nya rendah 85%, instrumen liquid cash buffer-nya 9%. Concentration risk-nya moderat, top 5 holding 28% dengan sektor keuangan 32%. Stress market correction kurang dari 15%, minus 15%, portfolio impact minus 12,8%, untuk recovery 4-6 bulan dengan probabilitas 25%. Kesimpulan singkatnya, exposure terkendali, fokus mitigasi konsentrasi, dan kesiapan likuiditas. Peluang strategis di tengah volatilitas pasar. Ringkasan peluang teknologi, obligasi, infrastruktur, pasar Asia, dan konsumsi. Yang pertama, sektor teknologi dan digital Indonesia 25-35% potensi. Valuasinya menarik dengan pertumbuhan 25-35% year on year, timeline 3-6 bulan. Kemudian obligasi korporat berkualitas, yield 7-8% sekitar 5 tahun. Spreadnya menarik, BI rate turun diperkirakan Q1 2026 itu timeline 6-12 bulan. Saham infrastruktur dan energi terbarukan 20-28% potensi. Dengan investasi 7.500 triliun, dividen yield 5-6% dan timeline 9-18 bulan. Emerging markets Asia selektif 18-25% potensinya dengan valuasi Vietnam dan Thailand, GDP 6-7%, timeline 6-12 bulan. Saham konsumsi resilient 15-20% potensi. FMCG dan retail kuat, middle class growth 8-10% per tahun. Timelinenya 3-9 bulan. Dan yang keenam, dengan katalis kunci digital payments 45% penetrasi, e-commerce 1.200 triliun rupiah, institusional demand tinggi. Strategi realokasi untuk 2026, optimasi alokasi aset untuk meningkatkan return sambil mengelola volatilitas. Kelas aset saham lokal, alokasi saat ini 38%, target 2026 42%, perubahan plus 4%, aksinya overweight, dengan rasional valuasi menarik, earning growth-nya 12-15% diproyeksikan untuk 2026. Saham global 15% alokasi saat ini dan target 2026 18%, perubahan plus 3%. Rasionalitasnya diversifikasi valuta dan akses ke pertumbuhan teknologi 18-22%. Obligasi pemerintah alokasi saat ini 32%, target tahun depan 28%, perubahannya minus 4% dengan underweight. Rasionalitasnya realokasi ke obligasi korporat dengan yield lebih tinggi dan quality terjaga. Obligasi korporat alokasi saat ini 8%, target tahun depan 12% dengan perubahan 4%. Rasionalitasnya yield 7-8%, menarik dengan spread yang kompensatif untuk risiko kredit. Kas dan setara kas, alokasi saat ini 7% dengan target 0%, perubahannya minus 7% ya. Aksinya netral. Redeploy cash ke instrumen menghasilkan dalam lingkungan rate yang stabil. Proyeksi finansial
Return Expectation and Scenario Planning. Rapor saham 2025, ekspektasi return terberat berdasar probabilitas masing-masing skenario. Base case 55% dengan ekspektasi return tahunan 11,5%. Bull case 25% dengan ekspektasi return tahunan 18,5% dan skenario bear case 20% dengan ekspektasi return tahunan 4,2%. Positioning kompetitif, benchmark dan sumber alfa, perbandingan kinerja dan kontribusi alfa utama year to date-nya. Ini raport yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ini silakan dipelajari sendiri ya, monggo. Alignment governance-nya, kepatuhan ESG dan harapan pemangku kepentingan. Ini juga cukup menarik, bisa dipelajari, silahkan. Semoga menambah bahan evaluasi dalam pemilihan saham-saham di tahun berikutnya. Rekomendasi dan timeline aksi untuk keputusan investasi. Prioritas realokasi, hedging, akuisisi, diversifikasi, dan ESG dengan target dan jadwal jelas. (31 Desember 2025) itu terjadi finalisasi realokasi aset, kemudian approve allocation strategy document oleh Investment Committee Owner Portfolio Manager. 31 Januari 2026, 50% realokasi dan mulai akuisisi. Ini akan kemungkinan terjadi di tahun depan. Kemudian 28 Februari ya, akhir bulan 2025 ada implementasi hedging dan ESG dashboard. Kemudian di 31 Maret 2026 review Q1 dan finalisasi realokasi. Pada 30 Juni 2026 akan ada diversifikasi emerging market dan mid-year review. Demikian ya untuk ulasan saat ini. Kemungkinannya masih kurang banyak ya. Bisa dicari informasi dari sumber-sumber lain untuk bahan evaluasi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.